Pak Erik, tapi saya masih penasaran. Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, saya mana berani, Pak. Loh, kalau rasa pesimisme itu atau semua ngeliat suruh mundur, ya udah saya mundur. Bikin aja. Why you don't take the penalty? I want to only score important goal. I mean, it was an important goal, but I wanted to give confidence also to the striker. Tak tahan lagi, Erick Thohir bilang pamit dan siap mundur dari jabatan Ketum PSSI, saya izin ke FIFA. Media Belgia rumorkan Sandy Walsh diincar klub Asia. PR utama pemain timnas Indonesia jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir menjadi salah satu sosok yang turut jadi perbincangan, setelah Shin Tae-yong dipecat dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Ketum PSSI tersebut menjadi orang yang mengumumkan pemecaran Shin Tae-yong dalam gelaran konferensi pers pada Senin, 6 Januari 2025, lalu. Ditambah lagi sejumlah isu muncul terkait alasan PSSI memecat pelatih asal Korea Selatan tersebut, seperti adanya masalah komunikasi hingga dinamika ruang ganti. Kontroversi mengenai Shin Tae-yong sudah terjadi sejak laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia dengan Cina pada Oktober 2024 lalu. Cina yang saat itu berada di peringkat paling bawah klasemen grup C, karena kekalahan berturut-turut, justru mampu mengalahkan Indonesia yang peringkatnya lebih tinggi. Kekalahan pun lagi-lagi didapat Indonesia, ketika menghadapi salah satu raksasa Asia, Jepang, dalam laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada November 2024 lalu. Saat itu Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang yang bermain apik dan gencar melakukan serangan ke gawang Martin Paes. Setelah laga melawan Jepang, di hadapan para pemain dan pelatih timnas Indonesia, Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya siap mundur dari posisi ketum PSSI. Sebab kekalahan itu juga menjadi tanggung jawabnya. Dengan semua hasil yang kita terima, saya membawa pelatih, saya membawa pemain, untuk percaya pada proyek ini, ungkap Erick Thohir, dikutip dari Instagram Erick Thohir pada Jumat, 15 November 2024. Pertanyaannya adalah apakah kalian masih percaya pada proyek ini? Apa kalian masih percaya dengan saya? Sebagai pemimpin, tuturnya lagi. Karena jika tidak, saya akan mengundurkan diri dari Ketua Umum PSSI karena sudah menjadi tanggung jawab saya, ucapnya. Hal itu disampaikannya dalam sebuah wawancara yang dilansir dari YouTube Liputan 6 Sport. Kalau Glenn minta saya mundur, tegas Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi masa depan sepak bola Indonesia. Kalau rasa pesimisme itu, atau semua lihat saya harus mundur, ya saya mundur. Saya izin ke FIFA, saya pamit, katanya. Erick Thohir bahkan memperjelas adanya dinamika yang terjadi saat laga melawan Cina pada Oktober 2024 lalu. Sebelum pertandingan di Cina itu sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Kalau dilakukan pemecatan ST, saat itu, jarak ke pertandingan berikutnya cukup singkat, ujarnya. Risiko tentu ada, tetapi lebih baik ambil risiko daripada menyesal di kemudian hari, sambungnya. Di sisi lain, timnas Indonesia akan melanjutkan laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mulai Maret 2025 mendatang. Mereka akan menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Lalu dilanjutkan dengan pertandingan melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Update klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia berada di peringkat ketiga, dan sudah mengantongi total 6 poin. Media Belgia rumorkan Sandy Walsh diincar klub Asia. Pada Liga Belgia, Jupiler Pro League, 2024-2025 dia hanya bermain dalam 6 laga dari 24 pertandingan musim ini, setelah menjadi andalan Mechelen cukup lama. Namanya terlahan tersisih untuk mengisi sektor bek tengah, salah satunya karena kontraknya yang akan habis pada bulan Juni nanti. Spekulasi kemudian muncul bahwa Sandy akan segera meninggalkan Liga Belgia.
Media asal Belgia, Gazet van Antwerpen memberikan analisa terkait masa depan Sandiwala. Mereka menilai bahwa bek timnas Indonesia tersebut terbuka dengan tantangan yang ada, menerima tawaran dari klub lain bisa jadi jawaban tepat untuk masa depan sang pemain. Selain itu, masalah taktikal jadi alasan paling krusial untuk mendepak sang pemain. Kondisi ini berbeda dengan rekannya yakni Julian Ngoy yang memilih untuk bertahan di bangku cadangan. Walsh tidak lagi cocok dengan rencana Besnik Hasi, pelatih KV Mechelen. Tidak seperti Julian Ngoy, pemain internasional Indonesia ini masih memiliki pandangan akan tantangan baru, tulis laporan Gazet van Antwerpen. Salah satu rumor yang beredar adalah dia bisa saja melanjutkan karir ke Asia. Berkaca dari kasus Jordi Amat, sang pemain memilih melanjutkan karir ke Liga Malaysia menuju Johor Darul Ta'zim. Saat itu Jordi mengambil pilihan tersebut karena ingin mempelajari sepak bola Asia dan memberikan banyak kontribusi ke timnas. Apalagi, umurnya sudah tidak lagi muda dan berkarir di Eropa akan semakin sulit. Alasan lain adalah bursa transfer Asia masih terbuka dan ini bisa menjadi kesempatan bagi Sandi untuk pindah. Bek kanan ini diminati oleh beberapa klub di Asia, di mana beberapa pasar masih terbuka untuk sementara waktu. Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, tim yang akan datang tidak akan berubah, tutup media tersebut. Menariknya, pemain berusia 29 tahun ini sempat mengutarakan niatnya bermain di Asia, dua kompetisi yakni Liga Korea dan Liga Jepang akan jadi destinasinya suatu saat nanti. Menurutnya, liga tersebut jadi yang terbaik di Asia dan jadi sebuah kehormatan bisa bermain di sana. Saya berambisi untuk bermain di level tertinggi di Asia suatu hari nanti. Kemudian saya berbicara tentang J-League di Jepang atau K-League di Korea Selatan. Liga-liga tersebut tidak begitu dikenal di sini. Tetapi saya ingin menjelajahinya suatu hari nanti. Jika ada tawaran yang datang, saya pasti akan mendengarkannya, kata Sandy Walsh dalam wawancara bersama Gazet van Antwerpen pada bulan Januari tahun lalu. PR utama pemain timnas Indonesia jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Menir tim nasional, Timnas Indonesia, Sumarji optimis pasukannya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, ia menilai masih banyak PR atau tugas rumah perlu diperbaiki oleh para pemain, salah satunya adalah memiliki daya juang untuk mengantarkan Garuda ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, saat ini sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pratama Arhan dan kolega sementara waktu berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Melihat kondisi itu, Timnas Indonesia memiliki kans yang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Baik lolos langsung via finish 2 besar, sampai lolos via babak keempat dengan menempati posisi ketiga dan keempat di grup C, Sumarji pun optimis Timnas Indonesia punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi, kesempatan itu akan dimaksimalkan oleh skuad Garuda agar mencatatkan sejarah lolos ke pesta sepak bola dunia via kualifikasi. Tentunya Sumarji mengharapkan adanya daya juang dari para pemain. Dengan semangat yang tinggi, maka Sumarji percaya hasil terbaik bakal diraih. Dalam waktu dekat ini yang kita utamakan itu adalah bagaimana supaya timnas senior di kualifikasi ini betul-betul mempunyai daya juang yang lebih bagus, kata Sumarji di Jakarta, Senin, 3 Februari 2025. Sumarji menyambut baik Ula Romeni yang akan segera menambah kekuatan timnas Indonesia. Dia menilai kualitas pemain itu dibutuhkan oleh timnya untuk menambah kekuatan dalam babak kualifikasi. Ya pasti dong. Mempunyai kualitas tambahan yang lebih bagus dan tentunya kita bisa mendapatkan poin lah di setiap pertandingan, katanya. Ula Romeni sedang menjalani proses naturalisasi. Proses naturalisasi pemain itu ditargetkan akan rampung sepenuhnya pada Maret 2025. Pada Maret, tim asuhan Patrick Kluivert akan melanjutkan perjalanan dalam babak kualifikasi. Timnas Indonesia akan melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. Laksanakan perintah Erick Thohir. Indra Syafri kirim video ke Patrick Kluivert. Hal ini tak terlepas dari perintah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Seperti yang diketahui, Erick Thohir menginginkan adanya sinergi antara pelatih Timnas Indonesia dengan pelatih Timnas U23, U20 dan U17 Indonesia. Lalu bagaimana wujud komunikasi antara Indra Syafri dengan Patrick Kluivert?
Indra Syafri mengaku sejauh ini ia baru sekedar memberikan video tentang Timnas U20 Indonesia. Sebagai informasi, Timnas U20 Indonesia sekarang sedang menjalani persiapan untuk menyambut Piala Asia U20 2025. Piala Asia U20 2025 dijadwalkan terlaksana di Shenzhen, China, pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025. Timnas U20 Indonesia nantinya akan bergabung di grup C. Lawan yang dihadapi yakni ada Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Oh iya, kan sudah dari awal dan ketum tegas di situ bahwa antar pelatih tim nasional harus saling bersinergi. Dan oleh sebab itu kita di antara para pelatih menjalin komunikasi seperti yang kami sampaikan di awal. Komunikasi awal itu adalah memberikan beberapa video tentang tim nasional U20, kata Indra Syafri. Terkait persiapan, Indra Syafri mengabarkan semua berjalan baik tanpa kendala. Pelatih berusia 62 tahun itu juga sudah mulai menganalisa mengenai kekuatan para lawan dan cara mengatasinya. Pembagian grup ini kan sudah lebih dari 2 bulannya. Dan alhamdulillah berapa informasi tentang Iran, Uzbekistan, Yaman kita sudah dapatkan. Dan yang paling penting di samping kita harus piawai untuk merancang game plan kita, tetapi kita juga harus piawai bagaimana merancang strategi berturnamen. Ini yang kita setiap hari melakukan simulasi-simulasi dengan tim pelatih dan juga supporting dari tim ofisial lainnya. Apa-apa hal yang perlu kita lakukan, ujarnya. Lebih lanjut, Indra Syafri meminta pemain agar tak memandang remeh semua lawan di grup C. Menurutnya, semua tim di grup ini sama kuatnya. Dan yang penting saya sampaikan kepada para pemain, tidak ada tim yang dianggap lebih kuat, tidak ada tim yang dianggap lebih lemah. Semuanya, 3 pertandingan itu sangat penting. Pengalaman kami di event Piala Asia, U19, 2018 itu sangat penting kemenangan awal. Sangat penting, tuturnya. Tak gentar hadapi Piala Asia U20 2025, Welber Jardim, target kami lolos Piala Dunia U20 2025. Bintang tim nasional, Timnas, Indonesia U20, Welber Jardim mengaku tak takut menghadapi Piala Asia U20 2025. Malahan ia antusias karena menargetkan lolos ke semifinal demi bisa tampil di Piala Dunia U20 2025. Ya, untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025, skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, harus lebih dahulu tampil dalam Piala Asia U20 2025. Tepatnya Welber Jardim CS harus lolos ke babak semifinal untuk mengamankan slot ke Piala Dunia U20 2025. Tim asuhan Indra Syafri itu tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan U20, Yaman U20, dan Iran U20. Ajang itu akan berlangsung di Shenzhen, China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025 mendatang. Welber mengatakan persiapan timnya tidak ada kendala untuk menatap Piala Asia U20. Jadi, catatan itu akan menjadi modal yang bagus untuk Timnas Indonesia U20. Persiapan kami di sini bagus, latihan keras terus, konsentrasi harus maksimal. Kami harus lebih bagus untuk main di Piala Asia U20, semoga bisa lolos semifinal, kata Welber di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025. Pemain berusia 17 tahun itu memprediksi perjalanan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 tidak akan mudah. Namun, dia pastikan skuad Garuda Nusantara punya semangat berlipat ganda untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia U20. Kami percaya diri, target kami lolos Piala Dunia, kami tidak takut sama mereka, ujarnya. Saat ini Timnas Indonesia sedang melakukan persiapan akhir di Jakarta. Mereka diagendakan akan menuju China, Sabtu, 8 Februari 2025. Sedikit fakta menarik, Piala Asia U20 2025 merupakan penampilan ke-20 bagi Timnas Indonesia U20 di ajang tersebut. Dari 19 penampilan sebelumnya, Timnas Indonesia U20 setidaknya mampu juara sekali, tepatnya pada edisi Piala Asia U20 1961. Bintang Timnas Indonesia Kevin Dix tak tutup pintu kembali ke FC Copenhagen, usai gabung Borussia Mönchengladbach. Bintang Timnas Indonesia, Kevin Dix, tak tutup pintu kembali ke FC Copenhagen. Hal ini diungkap Kevin Dix usai dirinya resmi gabung Borussia Mönchengladbach musim depan. Kini, Kevin Dix pun bertekad kuat membawa FC Copenhagen juara di musim ini.
Pasalnya, Dix ingin memberikan kado perpisahan yang manis kepada para fans yang selama ini telah memberi dukungan penuh kepadanya selama di The Lions, julukan FC Copenhagen. Seperti diketahui, Kevin Dix akan hengkang dari FC Copenhagen pada akhir musim nanti setelah kontraknya tak diperpanjang. Pemain timnas Indonesia itu bakal merapat ke klub raksasa Jerman, Borussia Mönchengladbach. Meski sudah menekan kontrak bersama Borussia Mönchengladbach, bukan berarti Dix kehilangan gairah bersama FC Copenhagen. Bek berusia 28 tahun itu justru semakin termotivasi untuk memberikan penampilan terbaiknya di sisa musim ini. Kevin Dix sangat berhasrat untuk membawa FC Copenhagen keluar sebagai juara Liga Denmark musim ini. Dirinya ingin meninggalkan klub dengan kesan yang manis. Itu semua sebagai wujud terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama ini. Sebagai pribadi, saya tidak bisa membayangkan untuk tidak memberikan segalanya. Itu bukan pilihan bagi saya, kata Dix, dilansir dari TV2, Rabu, 5 Februari 2025. Terutama karena saya ingin memberikan sesuatu kembali kepada para penggemar dan semua orang di FC Copenhagen yang telah banyak berarti bagi saya. Sambungnya, Kevin Dix juga tidak menutup kemungkinan suatu saat akan kembali ke FC Copenhagen. Karena itu, dia ingin memberikan kado perpisahan yang manis. Lagi pula, siapa tahu suatu hari nanti saya bisa kembali ke klub ini. Kita tidak pernah tahu, ungkap mantan pemain Fiorentina itu. Selama bergabung sejak 2021, Dix telah membawa FC Copenhagen 2 kali juara Liga Denmark pada musim 2021 hingga 2022 dan 2022 hingga 2023. Bek timnas Indonesia itu juga telah mewujudkan mimpinya sebagai pemain dengan mentas di ajang Liga Champions. Adapun pada musim ini, FC Copenhagen memiliki peluang terbuka untuk merebut kembali trofi Liga Denmark. Pasalnya, Dix dan kolega sedang duduk di puncak klasemen sementara dengan mengemas 33 poin, sama seperti Midtjylland yang mengekor di posisi 2. Usai dipecat PSSI dari kursi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saya pergi dengan penuh kebanggaan. Shin Tae-yong mengaku bisa pulang kampung dengan rasa bangga usai didepak dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih 54 tahun tersebut buka suara untuk pertama kalinya pada acara yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Korea di Jakarta pada 15 Januari 2025. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong resmi dipecat pada 6 Januari 2025 siang WIB di Jakarta. Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pelatih 54 tahun dipecat karena dianggap memiliki keterbatasan dalam hal komunikasi dengan para pemain dan dinamika dalam ruang ganti. Pelatih 54 tahun tersebut praktis tutup mulut lebih dari sepekan usai pemecatan. Dirinya tidak menanggapi sama sekali soal kebenaran saat hari pemecatannya dari kursi pelatih timnas Indonesia. Namun, sepekan kemudian, dirinya berani mengakui bahwa pemecatannya dari kursi pelatih dilakukan secara mendadak. PSSI mendepak Shin Tae-yong melalui pesan yang dikirimkan PSSI 2 jam sebelum pengumuman resmi. Shin Tae-yong mendapatkan pesan tersebut pada pukul 9.40 WIB pada 6 Januari 2025. Federasi Sepak Bola Indonesia memberitahu saya soal pemecatan saya pada pukul 9.40 WIB pada 6 Januari 2025, ujar Shin Tae-yong dikutip dari Net. Dan pelatih baru tiba pada sore hari yang sama. Itu tidak masuk akal. Tapi saya bisa menerimanya. Dilanjutnya, meski begitu, Shin Tae-yong tetap bangga usai 5 tahun kebersamanya timnas Indonesia berakhir. Pasalnya, kerja kerasnya selama 5 tahun di timnas Indonesia sudah membuahkan banyak prestasi. Dirinya telah menanamkan fondasi kokoh untuk sepak bola Indonesia masa depan. Saya telah bekerja sangat keras selama 5 tahun selama di Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Saya telah bekerja sangat keras selama 5 tahun selama di Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Pasalnya, semua orang di Indonesia membuatnya tetap bersemangat. Di balik semua itu, aku berdiri di sini dan dengan yakin bisa mengatakan bahwa aku bisa pulang ke rumah dengan senyuman, ujar Shin Tae-yong. Karena semua orang di sini menyemangatiku dengan begitu bersemangat, lanjutnya. Indra Syafri bawa 23 pemain terbaik timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, akan membawa 23 pemain terbaik untuk berlaga di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Turnamen itu digelar di Cina pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025, sebelum tampil di Piala Asia U20 2025.
Indra Syafri mengatakan bahwa target yang diminta PSSI kepadanya sudah dipenuhi. PSSI meminta Indra Syafri untuk membawa timnas U20 Indonesia menjadi juara di ASEAN Cup U20 2024. Target itu berhasil didapatkan oleh mantan pelatih Bali United tersebut. Target kedua, PSSI meminta timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Lagi-lagi Indra Syafri mewujudkan target tersebut. Alhamdulillah di tahun 2024 semua target yang diminta PSSI tercapai. Kata Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025, memasuki tahun 2025. Indra Syafri sedang menyiapkan timnas U20 Indonesia untuk bertarung di Piala Asia U20 2025. Pelatih asal Padang, Sumatera Barat, itu memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta sejak 5 Januari 2025. Selama TC, masih banyak pemain yang belum juga datang ke timnas U20 Indonesia. Sebab, beberapa pemain harus membela klubnya bertanding. Indra Syafri mengerti dengan situasi itu, komunikasi pun dibangun oleh Indra Syafri kepada pelatih-pelatih klub. Alhamdulillah kami diskusi dengan pelatih di klub bahwa pemain yang bermain di klub itu ya kami persilahkan untuk bermain di klub. Setelah itu dia bisa kembali ke timnas U20 Indonesia, kata Indra Syafri. Jadi ada 8 pemain yang buka tutup untuk datang ke timnas U20 Indonesia. Selanjutnya, sebelum terjun ke Piala Asia U20 2025, timnas U20 Indonesia akan menjalani sebuah turnamen di Sidoarjo, Jawa Timur. Timnas U20 Indonesia akan melawan Yordania, Suriah, dan India pada 24 hingga 30 Januari 2025. Seluruh pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Turnamen itu menjadi persiapan akhir bagi Indra Syafri untuk menentukan pemain terbaiknya ke Piala Asia U20 2025. Ini menjadi persiapan terakhir kami. Setelah itu kami akan menetapkan 23 pemain terbaik yang nantinya akan berangkat ke Cina, kata Indra Syafri. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, lempar pujian kepada Erick Thohir. Dia menilai Erick Thohir sebagai ketua umum terbaik di PSSI. Sebab, di bawah kepemimpinannya di PSSI, Erick Thohir bisa membawa dampak besar terhadap timnas Indonesia dan sepak bola tanah air. Menurut Muhammad Kusnaini, kini timnas Indonesia dan sepak bola tanah air menjadi jauh lebih baik. Muhammad Kusnaini bicara soal perkembangan timnas Indonesia dan Liga Sepak Bola Tanah Air di bawah kepemimpinan Ketum PSSI, Erick Thohir. Kusnaini mengatakan bahwa Erick sukses membuat skuad Garuda dan kompetisi berkembang lebih baik. Hal tersebut diungkapkan Kusnaini saat hadir menjadi pembicara dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia dengan tema isu-isu persepakbolaan di mata publik dan pertaruhan besar PSSI pada Kamis 16 Januari 2025. Pria yang akrab disapa Bungkus itu bahkan mengatakan, tanpa survei juga harus diakui tingkat kepuasan masyarakat terhadap Erick Thohir dalam memimpin PSSI sangat tinggi. Harus diakui Erick adalah ketum PSSI terbaik, dilihat timnas sangat berhasil dari segi prestasi, peringkat FIFA, profit center serta mampu memberikan rasa kebanggaan dan rasa nasionalisme yang luar biasa. Ujar Kusnaini, dilansir dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Kamis 16 Januari 2025. Kemudian juga saat ini kompetisi domestik mulai mengalami peningkatan kualitas. Salah satu contohnya adalah kehadiran VR di Liga 1 musim ini. Kusnaini memberikan nilai 75 terkait kompetisi lokal di bawah kepemimpinan Erick. Dengan adanya VR ini membantu kredibilitas sebuah pertandingan, perbaikan wasit, serta jadwal pertandingan yang sudah tetap. Secara umum semuanya sudah baik, nilainya di atas 75 lah, itu tur dia. Namun, menurut Bungkus, ada 2 hal yang belum digarap PSSI secara maksimal saat ini, yakni Youth Development dan Football Community. Dia mencontohkan kalau Federasi Sepak Bola Inggris, FA, memiliki program nyata untuk football community yang dengan mengajak dan melibatkan orang Asia Selatan agar suka sepak bola, melibatkan perempuan. Di sisi lain, Kusnaini turut memberikan komentar soal pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Dia menyampaikan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sah dan merupakan pertaruhan besar dari Erick. Ini pergantian yang sah, tapi ini sangat besar pertaruhannya. Kalau masih STY dan dia gagal bersama timnas, Erick tidak akan disalahkan. Tetapi sekarang kalau Kluivert, Ericklah yang akan disalahkan. Ini keputusan yang berani dan tidak populer, pungkas Kusnaini. FIFA disebut bakal mengubah aturan soal naturalisasi jika Patrick Kluivert berhasil membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini sedang berjuang ke putaran final Piala Dunia 2026, dengan adanya 4 pertandingan lagi yang digelar pada putaran ketiga. PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025 lalu dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Kehadiran Kluivert diharapkan mampu mendongkrak peluang timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026,
dan nasibnya akan ditentukan dalam 6 bulan ke depan. Namun, jika Kluivert berhasil mewujudkan misinya tersebut, FIFA disebut bakal mengubah aturan soal naturalisasi menurut komentator sepak bola Edwin Setiadinata. Menurutnya, upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi bisa membuat FIFA berpikir ulang soal aturan tersebut. Sebab, tujuan utama FIFA adalah membangun sepak bola, bukan sekadar membangun tim nasional. Prediksi saya, bisa saja salah. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, kedepannya aturan soal naturalisasi itu bisa saja diubah FIFA, kata Edwin dalam cuitannya di media sosial X, Jumat, 17 Januari 2025. Advertisements, kenapa? Karena tujuan utama FIFA adalah membangun sepak bola secara menyeluruh, bukan hanya membangun timnas, tambahnya. FIFA sendiri memang merestui aturan naturalisasi, alias perpindahan federasi, selama pemain yang bersangkutan terbukti memiliki paspor dari negara tempatnya hendak berpindah. Selama sang pemain tidak memainkan 3 pertandingan di level senior bersama negara lamanya, dan tidak bermain setelah usia 21 tahun, maka mereka diperbolehkan untuk berganti asosiasi. Para pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasi kebanyakan berasal dari Belanda, yang memang belum pernah membela timnas Belanda di level senior, setidaknya tidak melebihi 3 kali. Namun sejatinya, proses membangun tim nasional melalui pemanfaatan pemain diaspora bukan hanya dilakukan Indonesia. Maroko pernah melakukannya secara gencar beberapa tahun lalu hingga membawa 14 pemain berdarah campuran dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2022. Imbasnya, Singa Atlas menjadi tim asal Afrika pertama yang berhasil mencapai semifinal, dengan menyingkirkan negara-negara kuat seperti Spanyol dan Portugal di babak knockout. Erda. Patrick Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah bomber Persis Solo, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta merupakan satu dari sedikit penyerang bertipe nomor 9 di Indonesia saat ini. Ia dikenal sebagai goal getter yang dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Ramadan Sananta sering dicadangkan Shin Tae-yong. Foto, PSSI, sayangnya, penyerang model seperti Ramadan Sananta tidak laku di sistem permainan Shin Tae-yong. Terbukti dari 10 caps membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, semuanya dijalani Ramadan Sananta dari bangku cadangan. Pelatih asal Korea Selatan itu cenderung memilih penyerang mobile seperti Rafael Struijk yang pintar melakukan pressing terhadap pertahanan lawan. Namun, di era kepelatihan Patrick Kluivert, penyerang seperti Ramadan Sananta bisa menjadi andalan timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa saja membangkitkan memorinya ketika aktif sebagai pesepak bola, yakni menjadi penyerang mematikan. Ramadan Sananta juga sedang panas-panasnya bersama Persis Solo. Setelah mencetak gol di pekan keempat Liga 1 2024 hingga 2025 pada 13 September 2024, Ramadan Sananta sempat absen mencetak gol selama 5 bulan. Kondisinya semakin parah karena penyerang 23 tahun ini terkena hukuman skorsing 3 pertandingan akibat kartu merah. Namun, setelah comeback semalam, penyerang yang membantu timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024 ini langsung menggila. Ia mencetak brace, 2 gol, sekaligus membantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Jika sanggup meningkatkan performanya hingga Maret 2025, Ramadan Sananta hampir pasti di bawah Patrick Kluivert. Ramadan Sananta bantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang. Foto, Persis Solo, terlebih, Patrick Kluivert membutuhkan penyerang pengganti Ragnar Oratmangoen yang absen melawan Australia karena terkena akumulasi kartu kuning. Selanjutnya, Ramadan Sananta dan Persis Solo akan menjamu Persija Jakarta pada Minggu, 26 Januari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert maupun staf pelatih timnas Indonesia lainnya disinyalir menyaksikan laga ini. Sebab, di skuad Persija Jakarta terdapat banyak pemain berlabel tim nasional seperti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Sambil menyelam minum air pun menjadi istilah yang dilakukan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, alias sekaligus memantau pemain Persis Solo yang layak membela timnas Indonesia. Jelas, salah satu pemain Persis Solo yang memiliki kapasitas untuk memperkuat skuad Garuda adalah Ramadan Sananta. Elkan Bagot jadi salah satu nama yang disorot pada pekan ini. Pasalnya, bek tinggi jangkung tersebut kembali tampil usai mengalami cedera panjang, sementara nasib berbeda dialami oleh pemain timnas Indonesia lainnya, Marcelino Ferdinand dan Nathan Choyaon menghilang dari skuad. Kondisi tersebut juga dialami oleh calon penyerang timnas Indonesia, Ula Romeni. Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni tak masuk dalam skuad Oxford United pada lanjutan pekan ke-27 Divisi Championship 2024-2025. Marcelino yang sempat debut bersama Oxford United pada babak ketiga Piala FA beberapa waktu lalu kembali diparkir oleh pelatihnya.
Marcelino absen dari susunan pemain Oxford United dalam 2 laga terakhir. Sementara Ula Romeni baru saja didatangkan Oxford United dari Utrecht, namun, pemain 26 tahun tersebut belum melakoni debutnya usai datang ke tanah Inggris. Nathan Choeon tak masuk dalam daftar skuad saat Swansea City dihajar Cardiff. Namanya tidak masuk dalam daftar susunan pemain tim berjuluk The Swans tersebut. Kala itu, Cardiff menang 0-3 atas Swansea City melalui 2 gol Callum Robinson dan 1 gol dari Dimitrios Gotas. Di sisi lain, pemain abroad timnas Indonesia lainnya yakni Elkan Bagot justru memiliki nasib yang berbeda ketimbang 3 nama di atas. Elkan Bagot kini akhirnya comeback dari cedera panjang saat Blackpool menghadapi Huddersfield pada lanjutan League One, kasta kedua Liga Inggris. Adapun laga Blackpool versus Huddersfield yang digelar di Bloomfield Road berakhir dengan skor imbang 2-2. Pada laga ini, Blackpool sempat unggul 2 gol terlebih dulu di babak pertama melalui aksi Rob Apter, 11, dan Albie Morgan, 45-4. Namun Huddersfield berhasil membalas 2 gol selepas jeda yang dicetak oleh Joe Taylor, 47, dan Brodie Spencer, 50. Atas hasil imbang ini membuat Blackpool naik ke peringkat 15 klasemen League One dengan 31 poin. Sementara Huddersfield tertahan di peringkat keempat dengan 48 poin. Di laga ini Elkan Bagot tampil sebagai pemain pengganti. Elkan dimasukkan pelatih Steve Bruce pada menit 45-10 sebelum turun minum menggantikan bek andalan Blackpool yakni Matthew Pennington yang mengalami cedera di lapangan.